negara yang waktu itu dianggap kecil gitu, Jepang. Nah ini mungkin yang perlu kita perlihatkan gitu. Jadi kenapa ini? Karena Amerika itu selalu menang melawan Jepang. Karena Amerika itu secara diam-diam menyadap transmisi berita yang dikirimkan oleh Jepang dalam bentuk strategi perangnya. Jadi Amerika selalu lebih tahu apa yang akan Jepang lakukan sehingga dia bisa membuat solusinya dan mengalahkan Jepang dalam perang itu. Kemudian Jepang karena sudah putus asa, akhirnya dia melakukan serangan nekat yang kemudian nama kamikaze attack tadi, dan dia merubah sistem kriptonya sehingga Amerika itu sebenarnya bisa mendekrip, namun terlambat 10 jam. Ini sebenarnya sudah diketahui gitu bahwa kan ada serangan. Ini adalah marskal utamanya ya, yang pemimpin armada itu, terlambat 10 jam dan hasilnya seperti ini. Luar biasa ya. Jadi Amerika terlambat mendekrip, hasilnya bisa hancur lebur. Dan ini mungkin tonggak sejarah bangsa kita juga gitu. Mungkin kalau Jepang nggak melakukan serangan dan Amerika gagal lebih cepat mendekrip, itu negara kita belum tentu merdeka gitu, karena saat itu kita masih dijajah Jepang ya. Kemudian Jepang diserang melalui bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya dia mengaku menyerah dan akhirnya kita berusaha untuk memerdekakan diri gitu. Jadi keamanan informasi itu udah ada dari dulu dan itu salah satu bentuknya gitu. Nah, untuk yang modern view-nya, zaman sekarang kita udah bukan berkutat di pertahanan keamanan lagi, tapi lebih ke arah perdagangan digital ya, atau kita sebut juga dengan e-commerce. Mungkin bisa diklik, tadi senior saya juga udah cerita sebelumnya ya. Nah, ini ada LPS, LKPP. Mungkin kalau bisnismen tahu kali ya apa ini LPS, LKPP gitu. Ini adalah pengadaan digital secara elektronik atau kita sebut juga e-procurement gitu. Jadi keamanan informasi itu sudah mulai diterapkan di sini gitu. Terlebih nanti kita akan menggunakan sertifikat digital atau dalam hal ini Root CA. Kebetulan yang pemegang pemain utamanya nanti adalah lembaga seni negara dan Depominfo gitu. Ini salah satu bentuk keamanan informasi di era digital. Bisa di close. Ini kebutuhan akan komunikasi suara secara bergerak atau mobile semakin meningkat. Mungkin saya SMA waktu itu tahun 2005. 2005 saya ingat banget yang punya handphone itu adalah orang-orang kelas menengah sampai kelas atas. Itu pun handphonenya paling Nokia 3310, 3315, paling mahal yang 4610 tuh yang ada kameranya yang udah berwarna gitu ya. Tapi sekarang 2013, nih mohon maaf ya, mungkin pembantu saya handphonenya lebih mahal dari punya saya gitu, lebih bagus gitu. Dia bisa pakai LG yang Optimus Black, sedangkan saya mungkin cuma Xperia biasa gitu. Itu karena memang kebutuhan akan komunikasi itu sudah semakin meningkat gitu. Jadi bukan lagi kalangan kelas menengah ke atas, tapi juga udah merambah ke yang bagian bawah seperti itu. Selain itu terdapat peningkatan penggunaan sistem operasi berbasis Android. Bisa diklik yang peningkatan. Di sini saya pakai data dan fakta, bisa di zoom. Di sini saya pakai data dan fakta Amerika, mohon maaf, karena memang surveinya ada di sana. Waktu itu dilakukan oleh Comscore Mobile Lens, itu tahun 2011 Oktober 2011 sampai Januari 2012, 3 bulan. Ini bisa kita lihat penggunaan Android itu hampir 50%. Jadi dia terdapat peningkatan 2,3%. Bisa dibayangkan kalau kita ke Amerika, itu berarti 2 dari 1 orang itu pasti dia pakai Android. Karena dia hampir 50% pengguna Android di sana. Kemudian pengguna Apple, karena memang Apple dari California ya, kemudian mereka juga udah biasa menggunakan Apple juga, cukup tinggi 2,9. Sedangkan RIM turun. RIM itu sempat terjadi goncangan juga karena dia gadgetnya itu tidak sesuai dengan standar. Kita tahu sendiri Amerika tuh apa-apa punya standar, apa-apa standar. Jadi kalau yang nggak standar itu mereka malas pakai biasanya. Nah, RIM itu dianggap tidak aman sehingga mulai ditinggalkan. Microsoft seperti kita ketahui ya, kalau dari handphone kurang begitu terkenal, beda kalau kita laptop ataupun desktop itu. Kemudian Symbian itu mungkin hancur ya, cuma 1,6, turun lagi 1,5 seperti itu. Bisa di close. Kemudian open source dengan tingkat perkembangannya itu sekarang sangat luar biasa ya, bisa dilihat. Di zoom. Mungkin ini adalah perkembangan Android. Saya compare selalu Android dengan iOS karena apa? Karena mereka dua-duanya sama-sama Unix. Namun iOS itu sudah sangat lama ya, dan mulai dari Steve Jobs itu jadi CEO sampai dia akhirnya diturunkan karena dianggap gagal, sampai diangkat lagi jadi CEO, itu baru sampai iOS 5. Sedangkan Android dengan
segala kekurangan dan kelebihannya sekarang sudah sampai versi yang ke-10 ya kalau dihitung. Itu udah sampai Jelly Bean dari tahun 2008 sampai 2012, cuman butuh 4 tahun. Ini mungkin saya bilang people power ya, people power di dunia open source. Jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya kekuatan orang-orang gitu. Dulu mungkin kiblat kita perusahaan besar, sekarang nggak perlu besar, tapi kita bisa merangkul orang-orang dengan membuat open source, itu bisa menyaingi perusahaan besar tersebut, bahkan mengalahkan. Ini dia mengalahkan iOS dan juga Microsoft. Bisa di close. Oleh karena itulah saya membuat aplikasi Sabertooth VoIP. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan lagi ya. Nah, mungkin kita ke ancaman dulu. Kenapa sih kita harus ngamanin komunikasi kita gitu? Jadi ada banyak ancaman dari pihak ketiga kayak negara asing, pihak lawan, vendor, lain-lain, atau dari institusi pemerintah sendiri, KPK, Polri, Kejaksaan. Mohon izin Polri yang mungkin ada di sini atau pihak-pihak institusi pemerintah yang memang melakukan penyadapan. Ini memang terjadi karena mereka memang melakukan penyadapan dan itu legal karena ada undang-undangnya. Yang salah adalah penyalahgunaan dari wewenang itu gitu ya. Solusinya gunakan aplikasi pengawalan informasi rahasia. Selain itu ada juga kebocoran informasi ya. Kalau kita kirim via kurir atau enggak ada human error, hilang dan lain-lain, itu juga bisa jadi ancaman bagi kita ya. Solusinya ya gunakan barang yang melekat atau pribadi kayak handphone gitu. Handphone kan selalu kita kantongin ya. Bentar-bentar kita cari, bentar cari. Itu pasti kemungkinan hilangnya juga kecil gitu, kecuali orangnya teledor gitu ya. Nah ini kita ungkap data dan fakta lagi. Jadi ini beberapa situs yang mereka bilang katanya bisa nyadap telepon, SMS, bahkan sampai lokasi. Ini saya belum pernah nyoba sih di penyadaphp.com. Mungkin bisa dicoba kalau mau lihat. Kemudian ini ada polisi yang menyadap wartawan. Nah ini juga ada teknik penyadapan. Kalau yang telepon lain itu pakai tapping, yang GSM itu pakai Spygear aplikasinya. Nah ini saya bilang tadi penyadapan itu ada yang bilang penyadapan itu nggak boleh, penyadapan itu ilegal, penyadapan itu haram gitu ya. Sebenarnya penyadapan itu legal untuk beberapa instansi. Bahkan udah ada undang-undangnya kayak KPK nih. KPK tuh punya undang-undang nomor 30 tahun 2002 yang mengizinkan mereka untuk melakukan penyadapan. Kemudian polisi itu tentang anti terorisme, kemudian tentang psikotropika, dan yang terakhir tentang narkotika. Ini memang legal gitu, mereka legal dan punya undang-undang. Sesuatu yang sudah diundang-undangkan itu memiliki kekuatan hukum yang kuat gitu. Dan yang salah adalah penyalahgunaannya. Pernah dengar kasus cicak versus buaya? Nah, mungkin itu salah satu penyalahgunaan dari penyadapan itu sendiri gitu ya. Mungkin saya nggak akan bahas ke arah sana gitu. Nah yang terakhir hambatan. Hambatan itu bisa konektivitas yang mungkin jaringannya lambat, slow atau down gitu. Kemudian device-nya yang jelek atau mungkin crash sehingga error. Nah, oleh karena itu dibuatlah Sabertooth sebagai solusinya. Apa sih Sabertooth VoIP itu? Sabertooth VoIP itu sebenarnya aplikasi telepon berbasiskan VoIP untuk sistem operasi Android dengan fitur-fitur keamanan yang dilengkapi fitur-fitur keamanan untuk mengamankan komunikasi suara bergerak dengan mobilitas tinggi. Nah, kenapa sih saya menggunakan Android? Sebelumnya saya coba interaksi dikit biar nggak ngantuk. Di sini siapa yang nggak pakai Android? Nggak pakai? Nggak suka. Oh banyak banget. Oh siap mas. Sampai MC-nya ternyata nggak pakai ya. Oh nggak mau beli. Oke, kalau gitu saya balik. Siapa yang nggak tahu Android? Oh kalau ada yang tunjuk tangan berarti lama tinggal di rimba kali ya, tinggal di hutan lama pasti. Soalnya Android semua orang udah tahu gitu. Dan walaupun nggak pakai mungkin alasannya mungkin nggak ada uang atau apalah pertimbangan keuangan. Oh gitu. Oke ya paling gitu ya. Jadi hampir semua orang tuh pakai Android sekarang gitu. Bahkan handphonenya dua, BlackBerry dan Android. Saya sendiri juga dua, BlackBerry dan Android. Ada tiga, satu lagi Asia biasanya. Oke, kenapa sih saya pakai VoIP gitu? Biasanya VoIP itu baru ya, teknologi yang sebenarnya baru tapi udah lama gitu, karena kita baru kenal kali ya. Jadi VoIP itu murah karena dia memanfaatkan jalur data. Saya mohon maaf nih bukannya sombong atau gimana, tapi saya dulu pernah pergi ke Australia dan saya harus nelpon orang kantor gitu. Kalau saya pakai teknologi 2G GSM, bayangkan saya harus ke mall dulu. Ke mall itu naik bis 2 kali, $3 kali 2, $6. Beli SIM card $2, udah $8. Belum beli pulsanya $30. Itu udah habis sekitar $38 untuk nelpon sebentar gitu, dengan roaming dan lain-lain. Sedangkan kalau saya pakai VoIP, cukup saya nongkrong di mungkin Starbucks gitu ya, beli kopi aja yang kecil gitu $5,
tinggal kita tanya, Mbak, wireless access point-nya apa gitu. Nah, kita udah bisa nelpon gratis ke kantor dengan menggunakan teknologi VoIP. Jadi bisa dibayangkan ya tingkat efektivitasnya dan efisiensi dari penggunaan VoIP itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk secure, siapa sih yang nggak punya rahasia gitu? Semua orang pasti punya rahasia ya, mungkin yang kecil atau yang besar gitu. Semua orang pasti punya, dan masing-masing orang tuh spesifik rahasianya. Jadi kita menyerahkan kembali ke rekan-rekan gitu apa rahasianya dan apa yang harus diamankan gitu. Sehingga dibuatlah sebuah aplikasi keamanan gitu. Dan simple. Sebenarnya yang paling susah dari penggunaan teknologi baru itu adalah adaptasi. Kayak kita ada Windows terus kemudian nggak lama keluar Linux gitu. Pasti masih jarang gitu pengguna Linux. Mohon maaf saya generalisir ya, termasuk saya juga jujur aja saya rada malas pakai Linux gitu. Soalnya butuh adaptasi gitu, harus belajar lagi ini lagi. Oleh karena itu saya buat sesimpel mungkin. Jadi saya buat end user konsep. Jadi gimana caranya user tuh tinggal pakai doang, nggak usah belajar banyak gitu. Oleh karena itu saya Cybertooth VoIP itu saya buat sedemikian rupa sehingga dia simpel dan tinggal pakai aja gitu. Nah, jadi ini mungkin konsep utamanya ya. Jadi kalau dulu kita kenal teknologi 1G itu masih telepon rumah yang pakai kabel, itu udah obsolete. Kemudian masuk ke dunia kedua, dunia digital itu udah mulai kita kenal GSM dan CDMA, namun biayanya mahal. Kemudian dia juga ada roaming dan ada perpindahan sel. Nah, teknologi yang terbaru itu dia tidak menggunakan sel lagi dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, siapapun dengan jalur data serta biaya yang lebih murah. Kayak semisal saya mau nelpon rumah nih, tapi saya nggak punya uang gitu, cuma 15.000. Kita tinggal datang aja mungkin ke Starbucks gitu ya, beli kopi kecil lagi, beli kopi kecil. Kemudian kita bisa nelpon ke rumah gratis, seperti itu dengan menggunakan wirelessnya. Seperti itu, jadi sangat murah dan efisien menurut saya. Ya, cara kerja seperti ini. Misal ada dua pengguna ya, si A dan si B, dia mau komunikasi. Karena ini dia pakai IP, jadi dia butuh server. Nah, servernya ini untuk memforward paket-paket ya dari pengirim maupun penerima seperti ini. Namun yang namanya media internet itu adalah sangat tidak aman gitu, banyak holes-nya gitu. Kayak tadi saya bisa pakai sertifikat digital palsu gitu ya, itu sangat mudah. Demikian juga dengan ini penyadapan ini, jujur aja, saya pasangin WireShark bisa kena semua yang nelpon pakai VoIP gitu. Jadi seperti ini, ada pihak ketiga yang mungkin punya urusan tertentu terhadap informasi kita gitu. Oleh karena itu diamankan dengan enkripsi seperti ini. Jadi pihak ketiga kalaupun bisa nyadap, dia tidak akan tahu apa isi dari informasi yang kita kirimkan seperti itu. Nah, yang namanya aplikasi itu nggak ada yang perfect ya, punya plus, punya minus juga. Positifnya, yang pertama itu lower cost, lebih murah. Saya bisa, ini udah saya ceritakan tadi ya, dengan 15.000 kita bisa nelpon 2 jam lebih gitu, dibandingkan dengan yang penggunaan GSM ya. Kemudian juga lebih aman karena saya menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan komunikasinya. Kemudian user friendly, kontaknya juga sudah terintegrasi dan dapat dikustomisasi. Ini biasanya yang membuat user itu lebih senang menggunakan aplikasinya gitu. Jadi dia bisa nambahin sesuatu dan biasanya lebih bangga gitu kalau oh gila nih aplikasi yang gue pakai gue buat sendiri atau gue edit sendiri gitu. Walaupun penambahannya nggak signifikan kayak cuma nambahin kata atau titik atau apa gitu. Jadi dia bisa lebih mudah. Kemudian anywhere, anytime, anyone, dan no roaming. Jadi lebih efisien. Dimanapun kita, kapanpun, itu kalau nelpon via wireless dengan menggunakan VoIP, itu dijamin gratis gitu. Tapi ada kekurangannya. Kurangannya komunikasinya berbasiskan IP. Jadi kita butuh server. Tentu saja kalau ada servernya butuh biaya lebih. Makanya kita butuh ada biaya maintenance. Tapi kita bisa cari yang gratisan gitu. Jadi ya Indonesia lah ya, cari yang gratisan, apa-apa gratisan gitu. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga nih beberapa server gratisan gitu. Kemudian komunikasinya pakai jalur data. Nah, sama halnya dengan komunikasi 2G. Kalau sinyalnya jelek, itu kan biasanya teleponnya putus-putus, terus kemudian putus sendiri. Ini juga gitu. Kalau dia bandwidthnya kecil atau pas dapat sinyalnya jelek, akan ada delay biasanya. Kemudian juga kadang nggak nyambung atau putus sendiri seperti itu. Nah, seperti apa sih keamanan yang saya terapkan di Cybertooth VoIP ini gitu. Yang pertama, saya menggunakan single identification user. Itu something you know. Mungkin kemarin sempat ada yang bahas juga ya. Something you know itu apa yang kita tahu. Jadi kita tahu password dan username. Kemudian kita tahu pattern gitu. Biasanya pakai pattern. Selain itu ada juga something you have. Jadi selain kita tahu, kita harus punya dongle. Dongle di sini saya injekkan ke dalam Android. Jadi satu handphone itu identik untuk satu aplikasi.
Jadi nggak bisa tuh si A aplikasinya di copy buat si B, itu nggak bisa karena dia udah single identification user. Terus apa sih isi dongle-nya? Dongle-nya saya pakai SAA256 karena ini masih kuat dan dia standar NIST. Mungkin yang udah tadi presentasi sebelumnya yang udah di break itu SAA1. Tapi kalau SAA256 dia masih kuat. Kemudian dia pakai algoritma stream cipher salsa, ini juga finalis encrypt 2. Terus dia pakai salt random value. Saya tambahkan random value di situ. Nah, untuk keamanannya sendiri saya pakai algoritma proprietary buatan saya sendiri. Ini stream cipher karena memang aplikasinya harus real time, jadi lebih baik pakai stream cipher. Itu sesuai dengan ini ya, teoritis gitu. Jadi input kuncinya 256, IV-nya 96, outputnya 32, pakai 4 fungsi F berbeda, kemudian punya golden number, pakai NLFSR dan lain-lain. Dan yang paling penting dia sudah lolos uji statistik NIST VPS 1.8. Seperti apa ujinya? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah salah satu teknik pengujian secara statistik. Kalau di stream cipher itu diujinya salah satu dengan statistik. Semakin dia mendekati garis lurus ini, maka dia semakin baik gitu. Jadi awalnya saya membangkitkan 1 juta bit, kemudian saya uji dengan software ini. Mungkin kalau di Jepang ada namanya CryptX. Selain itu ada juga Dayhard gitu. Ini yang saya pakai NIST. Nah ini ininya ya. Dia kalau nggak salah ada 15 uji kalau nggak salah. Sedang Dayhard 18. Seperti itu ya hasil ujinya. Nah ini untuk spesifikasi. Jadi kalau kita ngomongin perangkat, ada baiknya kita tentukan spesifikasi minimal yang kita butuhkan. Bisa dilihat tabelnya. Untuk ini hardware-nya. Nah ini jujur saja saya menggunakan hardware Samsung S3. Bukan nyebut merek berarti harus beli Samsung S3 buat pakai ini, enggak. Tapi dia stabil dan cukup cepat untuk prosesor dan RAM-nya. Bisa di close. Nah ini untuk yang OS-nya bisa dibuka. Bisa sedikit di zoom. Nah, ini kenapa ada yang tidak mendukung? Karena menurut saya udah obsolete gitu. Kalau semisal hari gini gitu masih pakai OS Cupcake gitu kan, nggak banget. Yang mending kita coba ROM kita tingkatkan jadi 23 lah minimal gitu. Oleh karena itu saya pakai library minimalnya itu di 23. 23 itu udah mulai mendukung, tapi saya sarankan untuk menggunakan di es krim sandwich di mulai versi 4 ya. Ini saya tulis spesifikasi minimal yang disarankan. Oh, di close. Oke, ini adalah ukurannya, terlalu kecil mungkin dari sini juga nggak begitu kelihatan, sekitar 5 mega ukuran aplikasinya. Ini adalah ikonnya seperti ini. Ini saya customisasi sendiri. Kemudian ini tampilan form login, jadi loginnya ada 2, bisa username password, bisa juga pakai pattern gitu. User boleh milih terserah mau pakai mana. Biasanya kalau nggak ribet pakai pattern. Kemudian ini jadi saya tempatkan 3 karena apa? Ada username password, pakai pattern ataupun nggak ada gitu. Ini kalau contrengnya hilang, dia nggak usah pakai login, jadi langsung masuk ke aplikasi. Ini pilihan sih tergantung tingkat security awareness-nya gitu. Kalau handphonenya hilang, kalaupun kita kasih pattern, at least si pencuri itu kan minimal harus buka patternnya dulu. Tapi kalau dia nggak pakai login, otomatis dia bisa langsung tahu informasi kita gitu. Itu tergantung tingkat security awareness masing-masing. Nah ini tampilan utamanya kurang lebih seperti ini. Jadi kita tinggal masukin aja nomor telepon kita, terus klik panggil di sini gitu. Nah ini kalau kita pencet kontak, dia udah langsung terintegrasi. Jadi kalau kita save kontak si A, misal kita cari di kontak ini, kita pilih, udah langsung bisa tampil di sini. Kita tinggal pencet panggil. Nah ini sedikit cerita. Jadi saya ngembangin ini nggak langsung ujuk-ujuk gitu. Jadi dari mulai versi 1 dulu, saya belajar konsep VoIP, kemudian komunikasi VoIP seperti apa untuk servernya ya. Penyempurnaan fitur-fitur. Sebenarnya ini juga dibantu dengan beberapa rekan juga gitu. Terus mulai masuk ke versi 2 itu saya mulai kembangkan di bagian pengamanan data, kemudian saya berikan dongle dan lain-lain. Dan yang terakhir nih sebenarnya versi 3 yang paling baru, tapi belum bisa kita tampilkan karena memang belum selesai, karena untuk protokol update kuncinya masih harus dikembangkan lagi. Mungkin bisa diklik yang inilah saya bertut yang 0 dari 0. Jadi kurang lebih gini, kalau misal kita mau pakai, kita klik ikonnya, next yang ini San. Nah kemudian kita masukkan username password, next lagi. Ini misalkan usernya, nama pengguna user, kata sandinya minimal 8 karakter. Nah
next lagi, atau kita next menggunakan pattern next lagi yang kurang lebih seperti ini, misalkan 7 gitu patternnya, next. Nah nanti kalau udah masuk tampilannya kayak gini, next. Kalau kita ngecek parameter masuk, dia bisa milih mau pakai apa nih loginnya, mau pakai username password, pattern apa nggak usah. Nah itu terserah pengguna ya. Oke, next. Nah kemudian kalau kita mencet kontak, next. Nah ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi dia langsung terintegrasi sama kontrak Android. Next. Kalau saya pencet konfigurasi, nah dia setting itunya, VoIP. Oke, close. Sebenarnya apa sih server Cyber.VoIP? Jadi servernya itu sebenarnya server biasa, ada yang open source juga. Tugasnya itu sebenarnya satu, memforward dan meneruskan paket-paket data digital pihak mengirim ke pihak menerima dan sebaliknya. Tapi itu tugas utamanya, tugas lainnya dia ada mencatat log, terus mencatat siapa saja yang connect ke sana. Jadi dia controlling, lebih ke arah controlling user gitu. Seperti ini. Kelemahannya apa? Kalau servernya down, ya kita nggak bisa komunikasi. Seperti itu. Paling kita siapin dua line, yang satu kita server kantor, misal satu lagi server gratisan gitu. Jadi kalau satu down bisa pakai server yang kedua. Nah ini mungkin hasil uji cobanya, bisa diklik. Ini mungkin suara rekan saya ya. Baik, diulangin ya. Jadi ini kalau disadap, dengeran nggak? Ada suara cewek. Jadi ini rekan saya coba telepon ke saya gitu, terus saya nyalain Wireshark, kurang lebih hasilnya kayak gini gitu. Mungkin terdengar jelas gitu ya maksudnya. Oke. Udah sir. Nah ini setelah saya masukkan algoritma enkripsi, kemudian saya coba sadap ulang dengan Wireshark. Coba bisa di play, mungkin didengerin mas. Ya seperti itu hasilnya. Jadi kalaupun bisa tersadap, namun pihak ketiga tidak bisa mengetahui apa informasi yang dikirimkan dari pihak pengirim ke penerima. Oke, di close. Kesimpulannya, terakhir mungkin aplikasi Cyber.VoIP merupakan aplikasi telepon berbasis VoIP yang dilengkapi dengan fitur keamanan dengan menggunakan teknik kriptografi, yaitu algoritma proprietary stingray yang didesain dan diimplementasikan pada gadget dengan sistem operasi Android untuk mendukung komunikasi suara bergerak yang aman dalam mobilitas tinggi dari pihak pengirim ke pihak penerima. Mungkin sebelum ditutup dan sesi tanya jawab, saya cuma sedikit cerita. Tim saya juga sedang mengembangkan banyak aplikasi. Ini mungkin bukan dagang, sekedar info aja, biar kita tertrigger gitu untuk terus mengembangkan keamanan di Indonesia gitu ya. Jadi bukan cuma VoIP, kita udah coba kembangin di SMS, mobile file encryptor berupa email, juga messenger gitu. Sebagai penutup, nah ini, don't let anyone peeping your secret gitu. Bahkan kucing juga pengen tahu apa sih rahasia kita gitu, sampai manjat-manjat ya. Mungkin itu dari saya serahkan ke moderator. Tepuk tangan. Mengingat sekarang ini sudah banyak aplikasi VoIP, mungkin nggak sadar kalau Line, pakai Line nggak? Line itu pakai VoIP, lalu BBM, Kemarin ada beberapa yang saya ingin tanyakan, tapi saya kumpulkan jadi dua saja. Kalau boleh ada satu, yang pertama, aplikasi ini khusus Android. Nah, kemudian berdasarkan VoIP sehingga harus ada server. Nah, apakah dua? Jadi yang di Android sama ke kamu udah. Apakah kita sendiri yang menyiapkan servernya itu? Tes, ya.
apakah kita sendiri juga yang menyediakan server itu? Jadi kita install seperti biasanya lah yang biasa digunakan. Apakah bisa menggunakan server lain? Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat keamanannya. Tingkat keamanannya itu kalau tadi kan sudah diuji memang oke lah ya. Yang saya ingin tanyakan ini dari Androidnya sendiri, dari Androidnya apakah memungkinkan untuk di sniffing atau apa seperti yang tadi sampean Anda contohkan? Itu aja dua, makasih. Server sendiri mas, servernya itu kita bisa pakai yang gratisan sebenarnya, jadi kita nggak usah repot. Ada namanya VoIP rakyat, nanti mungkin bisa dicek www.voiprakyat.com kalau nggak salah. Nah dia nawarin, mungkin ada salah pengembangnya kali ya di sini ya, ada yang terikut di sini, saya promosiin juga. Jadi VoIP rakyat itu server VoIP yang gratis gitu. Jadi kita bisa tinggal tambahkan saja akun VoIP kita di sana gitu. Kemudian untuk yang kedua, jadi kita nggak usah repot intinya gitu. Kalau misalkan kita mau pakai server sendiri, bisa install sendiri atau nggak pakai VoIP rakyat tadi. Kemudian yang untuk pertanyaan kedua itu dari Androidnya sendiri, untuk tingkat keamanannya sebenarnya bisa kita tetap rekam. Di sini bisa direkam dengan menggunakan voice recorder gitu. Dan itu jadi kayak kita injek aplikasi untuk merekam telepon. Dan itu memang masih tetap terdengar secara plain. Jadi memang aplikasi ini adalah untuk mengamankan transmisinya setelah ditransmisikan. Jadi pas di handphone itu sebenarnya masih bisa. Tapi kan masa sih kalau misalkan kita pinjam dong handphone, atau kita instalin sesuatu kita nggak kan. Jadi handphone itu kan melekat ke kita gitu. Jadi lebih ke arah keamanannya itu pada saat ditransmisikan seperti itu mas. Semoga jelas atau mungkin Jelas? Ada lagi pertanyaannya? Yang berat sekalian, CO. Susah. Yang ingin saya tanyakan adalah terlalu banyaknya enkripsi yang ada dalam aplikasi VoIP Anda itu apakah mempengaruhi kinerja dari transfer bandwidth-nya ke user lain? Itu. Terus apakah aplikasi ini dapat berjalan di RAM yang rendah? Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama sebenarnya itu pertanyaannya menarik ya. Jadi terlalu banyak aplikasi enkripsi. Sebenarnya kalau kita perhatikan hanya satu aplikasi enkripsinya, yaitu Stingray. Sisanya itu saya gunakan untuk enkripsi di dongle. Jadi dongle-nya itu hanya ngebaca aja. Jadi nggak digunakan untuk komunikasi gitu. Untuk komunikasi cuma satu pakai Stingray, dan itu tidak memberatkan seperti itu. Karena yang namanya stream cyber mungkin sedikit bahas sedikit. Jumlah data yang dikirim itu sama dengan jumlah data yang diterima. Itu aplikasi stream simetrik ya. Gitu. Jadi si jalur transmisi ini sebenarnya cuma ngirimin data yang sama gitu, baik di encrypt maupun tidak di encrypt. Kemudian yang kedua, untuk aplikasi berjalan di RAM kecil, kebetulan jujur saja saya belum pernah coba, tapi selama ini saya pakai Xperia X10. Saya juga belum pernah benchmark nilai RAM-nya berapa, saya nggak hafal maksudnya, nggak hafal RAM-nya berapa dan prosesor berapa. Yang jelas ini sebenarnya nggak terlalu berat gitu, aplikasinya nggak terlalu berat, jadi kemungkinan bisa seperti itu. Cukup? Mau? Masih atas. Saya ingin menanyakan tentang nama saya Adi Ramadi dari Stikom Bali. Yang saya tanyakan adalah saya masih tidak mengerti tentang dongle. Bagaimana dongle penggunaan di Android itu? Apakah kita colokin apa gitu di device Androidnya atau bagaimana? Lalu yang ini tentang aplikasinya itu, apakah ini kita gimana cara merasakan atau mencobanya gitu? Bagaimana caranya? Terima kasih. Sebelumnya pertanyaannya juga cukup baik Mas Adi. Jadi dongle itu sebenarnya sebuah nilai string saja, sebuah nilai string yang ditanamkan di gadget gitu. Jadi semisal gadget ini ada mungkin bisa SD card-nya atau ROM-nya, saya tanamkan nilai, di mana nilai itu akan dibaca pada saat dia akan melakukan login gitu. Jadi pada saat dia nggak ada, kayak semisal saya copy dong aplikasinya, di copy, dia nggak akan bisa login karena nggak ada nilai dongle-nya yang sudah ditanam di sini seperti itu. Jadi itu nilainya identik, satu user, satu dongle, dan untuk satu aplikasi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, di mana merasakan sebenarnya belum kita publish, sebenarnya ada sih di sini gitu.
kalau misalkan mau nanti bisa belakangan sambil coba-coba lihat gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Tapi nanti mau ditaruh di market kan? Android market. Gratis. Kalau bayar gimana? Kalau bayar tuntut. Bilang saya kalau bayar. Oke, Om Hero. Terima kasih, saya Hero. Mas Ido, saya mau mungkin ada pertanyaan masalah delay kali ya. Karena ada dua proses yang ditambah gitu, yaitu enkripsi dan compression dari sisi codingnya gitu. Yang kedua itu kan ketika paket VoIP-nya dikirim itu ada proses decompression sama dienkripsi. Nah itu delay-nya itu mempengaruhi banget nggak gitu? Maksudnya terjadi perubahan delay yang sangat besar atau tidak? Yang kedua itu pernah diuji nggak aplikasi CyberTooth-nya itu di codec 722G gitu, karena VoIP itu sangat bergantung pada codec yang dipergunakan. Terus ada satu lagi, mungkin nggak gitu loh, maksudnya di sisi IPPBX-nya itu proses enkripsi dan deenkripsinya itu dilakukan di server IPPBX. Itu mungkin 3 pertanyaan itu aja. Terima kasih banyak. Ini udah banyak susah lagi dari Bang Heru ya. Jadi pertanyaan pertama ya Bang, yang saya ingat dulu ya, untuk yang komunikasi di server ya Bang, sebenarnya bisa Bang kalau misalkan kita ngerti socket programming ya, mungkin kita bisa tambahkan enkripsi di server. Jadi kita sistemnya mungkin cloud. Jadi server itu yang melakukan komputasi, si user hanya melakukan pengiriman data. Tapi untuk end user, kalau sampai saat ini sih kemungkinan masih belum bisa Bang. Paling kita pakainya VPN seperti itu. Jadi kalau mungkin kedepannya ada yang nemuin gitu, mungkin bisa. Secara logika sih bisa seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang codec tadi, codec jujur saya belum sampai saya advance Abang, mungkin mau izin arahan nanti Bang kalau misalkan bisa sharing gitu. Jadi saya belum sampai risetnya belum sampai sana gitu Bang, baru sampai nyoba tambahin enkripsi. Jadi codecnya pure belum saya utak-utik seperti itu. Kemudian untuk penambahan tadi yang enkripsinya ya Bang, enkripsinya itu sebenarnya kalau menurut saya tetap tidak memberatkan, walaupun dia tadi ada proses codec dulu. Jadi proses pertama tetap dikodeknya dulu, sebelum dikirim baru dia dienkripsi seperti itu. Jadi tidak memberatkan karena memang paket yang dikirim sama dengan data aslinya gitu, tidak ada tambahan dan lain-lain seperti itu. Gitu Bang. Cukup puas Bang. Cukup Pak Hero. Kalau delay-nya bagaimana? Jadi di aplikasinya itu sendiri sebenarnya udah, kebetulan saya ada kelas Java yang saya gunakan, jadi udah ada rate delay-nya itu sebenarnya kehitung. Ada tampilannya sih berapa persen delay, berapa persen ini. Cuman kalau misalkan tolerisasinya itu di Indonesia ya, di Indonesia kemungkinan masih cukup besar karena memang 3G-nya itu tempat-tempat tertentu. Misal kalau di Surabaya, di Erlangga dapat 3G. Pas kita pindah ke ITS dapatnya cuma Edge gitu. Itu masih terjadi gitu. Kalau di luar di mana-mana udah 3G gitu. Jadi mungkin tergantung tempat. Kalau misalkan di sini 3G lancar, pas Edge kita mungkin sedikit delay seperti itu. Oke. Sebenarnya sih mau tanya tapi nggak apa-apa. Coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Reza. Pertanyaan saya Mas, untuk yang login itu tadi untuk password juga, seumpamanya kita udah salah, ada batasan limit ya, 3 kali, dia menunjukkan untuk register ulang atau seperti ya pokoknya register ulang yang dimintanya untuk limit dan batasan itu dari 3 kali ya, udah cukup itu. Oke, coba silakan. Jadi untuk pengembangan di loginnya sendiri itu sebenarnya itu udah benar-benar bagus tadi, maksudnya mungkin kedepannya bisa dilakukan seperti itu. Tapi sampai sekarang saya hanya membatasi 5 kali. Kalau misalkan dia salah, dia keluar dari aplikasi gitu aja, nggak sampai terjadi handphone rusak atau apa enggak. Jadi belum sampai sana. Mungkin ke depan bisa kita tambahkan harus minta ada captcha-nya dulu atau harus registrasi ulang dan lain-lain seperti itu. Gimana? Sorry kurang dengar. Gimana? Mungkin ada saran lain untuk minta capture seperti itulah tadi untuk merestart ulang password atau username juga.
Oke, langsung saya jawab Bang. Ya. Jadi untuk login itu ada baiknya sebenarnya terkoneksi langsung kepada server. Jadi kayak misalkan Yahoo kan kalau kita nggak bisa login, ya servernya ngasih captcha terus kalau nggak apa lupa password atau segala macam. Nah kalau ini jujur aja ini masih saya hardcode di handphonenya. Jadi ada di kalau misalkan handphonenya diutak-utik itu di reverse engineering kelihatan username passwordnya seperti itu. Jadi belum sampai sana, belum sampai saya bisa mengimplementasikan login ini di server seperti itu. Baru komunikasinya aja. Cukup? Oke, tepuk tangan untuk Alessandro, bukan, Sandromedo. Oke. Kristo Nugroho. Menarik nih VoIP. Banyak nggak yang tahu yang pernah pakai VoIP? Banyak nggak di sini? Kok tepuk tangan dia sendiri? Nggak, yang pernah pakai VoIP nggak sadar. Kalau telepon pakai line pernah nggak? Nggak pernah. Pakai line nggak pernah. Kalau pakai BBM voice itu nggak pernah. Oke, selamat makan siang dan nanti kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.